仔，但是唔好腰。今日我擺大壽。Hello guys, apa kabar semuanya? Welcome back to Alastikar. Kali ini saya akan menceritakan film yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pemuda manja yang jatuh cinta pada seorang gadis cantik dan rupawan. Dan demi memilikinya, dia harus mengalami banyak kesukaran, termasuk menjalani hidup sebagai seorang pengemis. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film King of Beggar. Film diawali dengan penampakan seorang pemuda flamboyan yang terlihat agak manja dan amburadul. Namanya So-chan. Ya, suatu pagi So-chan memperagakan skill barunya pada ayahnya. Ayahnya biasa dipanggil Tuan So. Ya, So-chan akhirnya sudah bisa menulis namanya. Waduh, senang sekali Tuan So, karena akhirnya keturunan keluarganya ada yang bisa menulis. Beberapa hari kemudian, So-chan yang super duper boros merayakan ulang tahunnya di tempat para cabe-cabean. Sesampainya So-chan di sana, ternyata di sana itu ada anggota baru yang bernama Yusheng. Dan ya, seperti biasalah, di tempat cabe-cabean itu pasti ada saja pejabat-pejabat yang hobi kelayapan di sana. Dan tentu saja mami pemilik rumah cabe-cabean itu menawarkan cewek yang paling tinggi levelnya, paling cantik dan bohai pada pejabat kekaisaran itu. Pejabat kekaisaran itu bernama Senge. Kali itu Senge lagi pengen menyenangkan bodyguardnya yang bernama Chu dan memilih Yusheng buat nemenin si Chu. Tapi rupanya si So-chan udah cinta pada pandangan pertama sama si Yusheng. Jadi dia menawar dengan harga yang lebih tinggi untuk Yusheng. Kok ya pejabat dikalahkan sama orang biasa? Terang-terang saja, Senge tidak terima. Lalu Senge mengeluarkan sebutir mutiara untuk bayarannya. Ya, So-chan juga gak mau kalah. So-chan langsung menghancurkan mutiara itu dengan tenaga dalamnya. Melihat perbuatan So-chan yang amat kurang ajar, Senge lalu menerjang So-chan dengan jurus-jurus bangaunya. Tapi nggak disangka meski selengean, So-chan ternyata jago juga kungfunya. Hingga Senge sempat acak kadut jadinya. Wait, belum tahu lo ya? Chu yang sedari tadi diam mulai terbang ke depan dan mulai melepasang kuda-kudanya. Beruntungnya pada saat itu Tuan So dan serdadunya sedang sidak di tempat itu. Dan dia menuduh Senge telah melanggar aturan kekaisaran yang tidak memperbolehkan para pejabat untuk main-main di rumah cabe-cabean. Ya, demi image dan jabatannya, Senge dan Chu pun cepat-cepat kabur dari situ.
Sementara itu, si Sochan yang flamboyan lagi bucin-bucinnya mengejar si Yushueng. Lalu kata Yushueng, boleh sih gue amal loh, tapi mesti jadi master kungfu dulu ya, oke? 我意外，我唔想同你多講，請你出去。你居然識武功？ Sochan pun dengan percaya dirinya berkata, oke, siapa takut? 我竟然愛上咗你，乜原來有人匿埋喺度咩？不見不散。 Scene selanjutnya menampilkan ketika Senge telah tiba di istana raja. Senge coba mempromosikan si Chu pada raja. 俾皇上看喺廣西剿平長。朕而家賜你為刀察。 Chu lalu mempraktekkan sulap-sulapannya di depan raja. Begitu hebatnya keahlian magic Chu hingga dia bisa memunculkan seorang cewek seksi yang entah dari mana datangnya. Anjay juga si Chu ini, ngerti aja kalau raja doyan cewek. Chu lalu membuat gadis itu nari erotis buat menggoda sang raja. Gak cuma itu aja, Chu lalu mengejutin mereka dengan membuat gadis itu raib seketika dan ninggalin serbuk emas yang membentuk kalimat Jayalah Raja. Wih, keren juga Chu ini ya. 微臣大膽，連王。如果呢個女仔係真嘅就好。 Scene berikutnya terlihat Sochan yang penuh daya dan upaya ingin menjadi pesilat nomor 1 demi sang bidadarinya. Jadi, dia daftar dalam kontes bela diri yang sangat bergengsi. Tapi dalam tantangannya, peserta harus lulus dulu dalam ujian menulis. Ya, karena mereka keturunan buta huruf, terpaksalah Tuan So nyogok panitianya. Sochan pun lulus jadi utusan daerah Guangdong di babak semifinal. Di sana, Sochan menang lagi hingga lolos ke babak final. Saat itu, Sochan harus mengalahkan Botaroto, yang ternyata adalah ponakan si Senge yang jadi juri kontes ujian pertama. Waduh, gak jago si Sochan itu. Dia gak hanya menancapkan anak panahnya aja, sampai papan panahnya pun lobang dibuatnya. Ya, tapi karena si Senge dan Chu jurinya ya, kita sudah tahu lah hasilnya. Mereka bakal menangin si Botaroto. Begitu juga saat bertanding nunggang kuda, di mana tombaknya Sochan bukannya dibuat dari besi, tapi dari kayu coy. Aduh, kasihan banget sih si Sochan. Mereka berdua pun lalu cepat-cepat mengambil senjata. Tapi alangkah terkejutnya Sochan saat dia lihat apa yang dia punya. Dia cuma punya sepasang pisau kecil. Sama buah pir lagi. Tapi si Sochan gak ciut hatinya. Sochan lalu cari akal dengan nyuri double sticknya Botaroto. Emang doyan main curang si Botaroto ini. Lalu ia menyerang Sochan pakai senjata rahasia yang tadi dikasih Chu padanya. Wah, tapi jangan berani main curang sama si Sochan. Ia cerdik sekali, di mana ia menggunakan senjatanya Botaroto yang berbalik menancap ke tubuh Botaroto. Tapi keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat, dan tetap saja Botaroto yang menjadi pemenangnya. Di tengah teriakan protes dari para penonton, tak terlihat Botaroto yang koit kena racun sampai mulutnya berbusa oleh senjata rahasianya sendiri. Dan Sochan pun dinyatakan sebagai pemenang. Tapi
Tapi sayangnya si Chu Tengil itu ngelapor ke kaisar kalau Sochan itu sebenarnya nggak bisa menulis alias buta huruf. Dan ya karena pada zaman itu ngebohongin raja itu dosa yang tak terampuni lagi, maka raja menyita rumah harta Sochan dan ayahnya serta menghukum mereka untuk menjadi pengemis seumur hidup. Dingin, lapar mulai dirasain oleh Tuan So sama si Sochan. Jadi Sochan berusaha dapetin uang dengan melakukan pertunjukan silat. Tapi Chu yang memang dendam kesumat sama si Sochan lalu menghentikan pertunjukan itu. Dan ia pun melumpuhkan tangan dan kaki Sochan. Dengan hati yang pedih, Tuan So lalu menggendong Sochan dan membawanya kabur dari tempat itu. Di tempat nongkrongnya para pengemis, Tuan So merawat tangan dan kaki Sochan dengan barang-barang rongsokan seadanya. Tiap hari Tuan So pergi mengemis buat ngasih makan Sochan. Tapi pada suatu hari, Tuan So sakit. Jadi Sochan berusaha gantiin ayahnya untuk pergi mengemis. Dan nggak disengaja dia ternyata ngemis di depan rumahnya si Yu Shuweng, gadis idamannya. Sochan lalu mengotori wajahnya dan berpura-pura nggak kenal sama Yu Shuweng. Yu Shuweng yang juga kasihan dengan nasib Sochan dan ayahnya, lalu ngajak mereka gabung ke partai pengemis. Di mana martabatku sebagai lelaki? Begitulah kata Sochan dalam hatinya. Ternyata hal itu membuat Sochan tambah depresi dan tidur-tiduran aja. Saking sayangnya Tuan So sama si Sochan, Tuan So lalu menguatkan hati dan mengurung Sochan di kandang anjing. Ya supaya si Sochan mau berlatih jurus tongkat pemukul anjing. Lah, tapi gimana Sochan mukul anjingnya? Sementara Tuan So lupa ngasih tongkatnya. Dan bukannya Sochan yang mempraktekkan jurus pemukul anjing, malah anjing yang mempraktekkan jurus menggigit Sochan di saat itu. Keesokan harinya, selagi Sochan teronggok dan tak bergairah, dia disamperin sama seniornya yang bernama Hung. Saat itu Hung memberi wejangan pada Sochan dan berkata, saat surga punya visi untukmu, ia akan melatih pikiran dan usahamu. Hung juga berkata bahwa Sochan berpotensi menjadi raja pengemis. Nah, bukannya terhibur, Sochan malah menjauh dan tidur lagi. Lalu Hung berkata bahwa ia akan datang menjumpai Chan dalam mimpi. Weh, sakti bener si Hung ini ya. Sochan memang bermimpi aneh, di mana dia diajarkan suatu jurus yang dinamai jurus Arhat Tidur. Sementara itu di tempat lain, Yu Shuweng dan ketua partai pengemis yang bernama Mok sedang ngintip sepak terjangnya Chu. Terlihat Chu sedang memberi tumbal pada dewa kegelapan dengan mengorbankan seorang bayi dan meminum darahnya. Chu lalu menugaskan pada seorang gadis pengikutnya yang bernama Yue Ling untuk menggoda raja,
yang nantinya akan pergi berburu, sehingga dia akan lebih mudah untuk mengambil tahta kerajaan. Saat itu telinga supersoniknya Chu sempat mendengar bunyi yang mencurigakan, lalu segera menyerang ke tempat persembunyiannya Mok dan Yu Xueng. Dan adu silat pun tak terelakkan. Dalam pertarungan itu, Yu Weling tewas terbunuh oleh pedang Yu Xueng. Jadi Chu terpaksa harus menawan Yu Xueng untuk menggantikan tugas Yu Weling demi menggoda raja pada aksi besoknya. Meski sempat terluka parah, Mok sempat kabur dan segera menuju ke markas besar partai pengemis. Mok lalu memutuskan untuk memilih ketua baru karena kondisi fisiknya makin menurun. Mendengar si Yu Xueng ditawan Chu, hati Abang Sochan tak rela. Dia pun mengajukan diri untuk menjadi calon ketua. Dan tentu saja untuk menjadi ketua, Sochan harus bisa ngalahin formasi tongkat pemukul anjing. Akhirnya, dengan bermacam-macam gaya tidurnya yang ya agak membuat ketawa, jurus ajaib itu bisa mematahkan formasi teratai partai itu. Sochan pun menjadi ketua berikutnya. Sebelum Mok berpulang selamanya, Mok sempat memberikan sebuah kitab sakti berisi 18 jurus kuda-kuda tapak naga dan sebuah pil penyembuh kepada Sochan. Ketua dari partai pengemis menaiki tandu. Ya, emang sih tandunya dari kayu dan kain bekas sih. Tapi tetap aja, sebagai ketua, Sochan diusung menuju ke perkemahan raja. Di perkemahan raja, terlihat Yu Xueng yang bertindak sesuai dengan arahan dari Chu. Rupa-rupanya tusuk konde yang dipakainya udah dimantrai sama si Mbah Chu ini. Sementara Senge kelihatan buru-buru mempersiapkan para prajurit karena ada laporan yang mencurigakan. Sochan yang saat itu sudah nyampe di situ, segera ngasih tahu ke Senge tentang rencana Chu untuk membunuh raja. Sochan pun seakan berteriak, "Tunggu abang sayang!" Dengan segera Sochan bergerak ke kemah raja demi menolong Yu Xueng. Sedangkan Chu sendiri yang emang tabiatnya suka main curang, segera nyuruh anak buahnya untuk nyebarin asap beracun. Yah, tumbang deh para prajurit kerajaan itu karena keracunan. Sementara di pihak partai pengemis, mereka tidak sempat keracunan karena mereka pakai air kencing buat penawarnya. Sin beralih ke kemah raja, di mana Yu Xueng yang sedang kerasukan mulai menyerang ke sana ke sini. Beruntungnya kepalanya sempat kena pukulan, hingga tusuk kondenya copot. Hal ini membuat Yu Xueng sadar lagi. Di waktu yang bersamaan, Abang Sochan sudah nyampe tuh, dan segera nyelamatin pujaan hatinya.
Tak ingin rencananya gagal, Chu lalu memburu raja dan memaksa raja untuk menyerahkan tatanya. Sochan pun bertemu dengan Chu, dan Sochan seakan berkata, "Nih, gue udah gak lumpuh lagi." Sochan lalu menyerang Chu dengan jurus arhat tidurnya. Makin diserang, si Mbah Magician makin marah. Chu lalu menyerang balik dan bikin Sochan muntah darah. Sambil nyepak si Sochan ke langit tingkat 7, Chu berkata, hanya jurus 18 kuda-kuda tapak naga yang bisa ngalahin dia. Tapi Chu mulai heran, loh kok si Sochan lama sekali baliknya ke bumi? Weh, pas nongolnya Sochan lalu menghantam Chu dengan 17 kuda-kuda tapak naganya. Lalu disusul dengan tembakan dari prajurit kerajaan. Leganya saat itu, Chu akhirnya terteguk juga. Tapi Mbah Chu rupanya punya magic lagi dan banyak pegangan yang bikin dia kebal peluru. Chu lalu menghajar Sochan dengan pukulan terkuatnya yang bikin si Sochan tak berdaya. Pengen bangkit gak kuat, Sochan yang terkapar hanya bisa memandangi kitab saktinya. Tapi dasar orang baik selalu disamperin sama ilham. Sochan lalu bisa menyimpulkan bahwa jurus ke-18 adalah gabungan dari jurus pertama sampai jurus ke-17 dalam kuda-kuda tapak naga. Chu pun kemudian dibantainya dengan jurus tersebut hingga hancur menjadi debu. Demikianlah di akhir cerita, raja lalu menghukum Senge untuk menjadi pengemis. Dan sebaliknya, menghadiahi Sochan dengan sebuah mangkok emas berstempel kerajaan yang dipakainya buat ngemis. Lah, tetap ngemis hingga ia pun dijuluki si Raja Pengemis. Abang Sochan pun hidup bahagia dengan Nyai Yusueng sebagai Raja Pengemis. Film pun berakhir. Aduh, film ini memang agak absurd dan agak aneh guys, sehingga sering mengocok perut. Tapi film ini juga menginspirasi kita bahwa ketulusan selalu menyediakan hadiah tersembunyi bagi kita, walaupun kita itu mulung, ngemis. Ya gitulah. Oke guys, thanks for watching this video. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Oke, see you in the next video. Bye bye.